Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal muharramatu. Fasol menjelaskan wanita-wanita mahram. Maksudnya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi dalam fasol ini kita masih melanjutkan membahas masalah hukum-hukum nikah dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan nikah. Ayyil muharramu nikahu hak binasi arba'a asyara. Maksudnya wanita yang haram untuk dinikahi binasi dengan nas Al-Quran, menurut Al-Quran arba'a asyarota atau asyarota, yaitu ada 14 orang. Jadi wanita yang haram untuk dinikahi yaitu ada 14 orang. Wa fi ba'di nusakhi arba'ata asyara. Tapi di dalam sebagian redaksi kitab matan yang lain menggunakan lapad arba'ata asyara, bukan lapad arba'a asyara. Jadi kesimpulan bahwa wanita yang haram untuk dinikahi menurut nas Al-Quran yaitu ada 14 orang. Sab'un binasab, 7 orang disebabkan oleh turunan, disebabkan oleh nasab. Wahyal wa in alat. Yang pertama ibu walaupun sampai ke atas. Jadi ibu, nenek terus sampai ke atas, maka haram untuk dinikahi. Jadi wanita yang haram untuk dinikahi yang pertama ibu wain alat terus sampai ke atas, nenek terus sampai ke atas. Maka wanita-wanita tersebut diharamkan untuk dinikahi. Yang kedua wal bintu wa insapalat. Yang kedua wal bintu anak perempuan wa insapalat terus sampai ke bawah, cucu, cenggeh dan sebagainya. Maka anak perempuan terus sampai ke bawah itu diharamkan untuk dinikahi. Yang pertama ibu, nenek terus sampai ke atas haram untuk dinikahi. Yang kedua wal bintu anak perempuan terus sampai ke bawah, cucu perempuan dan yang lain-lainnya, maka haram untuk dinikahi. Amal makhlukatu min ma'izina sahsin patahilallahu alal asalakin ma'al karoha. Amal makhlufatu adapun anak wanita yang dihasilkan min ma'izina dari sperma zina. Min ba'izina sahsin dari sperma zina hanya seseorang laki-laki, patahilalahu maka halal bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuan yang hasil dari zina alal asuh menurut kaul asuh. Ma'al karohah akan tetapi disertai hukum makruh. Jadi kesimpulannya jika ada anak perempuan yang dihasilkan dari sperma zina seseorang laki-laki, maka bagi laki-laki tersebut diperbolehkan menikahi anak perempuan yang hasil zina, akan tetapi ma'al karohah disertai hukum makruh. Sawaun kanal muzani biha mutawi'atun amla. Sawaun kanat al muzanni biha mutawi'atun aula. Baik wanita yang dizinahi tersebut atas keinginan sendiri ataupun tidak. Nah, baik si perempuan tersebut dizinahinya atas keinginan sendiri dari laki-laki tersebut ataupun tidak, atau misalkan dipaksa, tetap amal mar'atu pala yahilulah waladu minazina. Sedangkan bagi wanita yang hamil, bagi seseorang wanita tidak dihalalkan menikah dengan anaknya dari hasil zina. Misalkan ada perempuan yang berzina terus mempunyai anak laki-laki. Perempuan yang berzina mempunyai anak laki-laki, maka bagi perempuan tersebut, si ibu tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan anak yang laki-laki dari hasil zina. Nah, jadi bagi si ibu yang melakukan zina terus mempunyai anak laki-laki, maka bagi si ibu tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan anak laki-laki yang dari hasil zina. Perbedaan dengan laki-laki. Kalau misalkan ada seseorang wanita yang dihasilkan dari sperma zina seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut diperbolehkan menikahi anak perempuan tersebut menurut qaul asuh. Ma'al karohah akan tetapi disertai hukum makruh. Yang seterusnya yang termasuk ke dalam wanita-wanita mahram yang haram untuk dinikahi yaitu wal ukhtus syaqiqah kanat auli abi auli Yang ketiga saudari perempuan baik dari jalur seayah dan seibu atau hanya jadi jalur seayah atau hanya jalur seibu. Misalkan seseorang laki-laki mempunyai adik perempuan.
adik perempuan tersebut dari jalur ayah dan seibu, maksudnya adik kandung, maka bagi laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menikahi saudari perempuannya. Atau misalkan saudari perempuannya hanya dari jalur seayah, maka tetap bagi laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut. Atau misalkan perempuan tersebut hanya dari jalur ibu, maka tidak diperbolehkan bagi laki menikahi perempuan tersebut. Jadi yang ketiga, wanita mahram, wanita yang haram untuk dinikahi. Yang ketiga yaitu saudari perempuan, entah dari jalur ayah dan ibu, ataupun hanya dari jalur ayah, ataupun hanya dari jalur ibu. Yang keempat, wal kholatul hakikotan au bitawassuti ka kholatil ab awil umi. Yang keempat, wanita yang haram untuk dinikahi yaitu bibi dari jalur ibu, baik secara hakikat atau dengan pelantara seperti bibinya ayah atau bibinya ibu. Maka bibi entah dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu haram untuk dinikahi. Wal amatul hakiko au bitawsiti. Yang kelima, bibi dari jalur ayah baik secara hakikat atau dengan pelantara seperti bibinya ayah dari jalur ayah. Maka yang kelima, wanita yang haram untuk dinikahi yaitu bibi dari jalur ayah, baik secara hakikat atau dengan pelantara. Seperti misalkan bibinya ayah dari jalur ayah, bibinya ayah dari jalur ayah, maka wanita tersebut haram untuk dinikahi. Jadi yang keempat, bibi dari jalur ibu haram untuk dinikahi. Yang kelima, bibi dari jalur ayah haram untuk dinikahi. Wa bintul akhi wa banatu auladi hamin dakari au unsa. Yang keenam, yang haram untuk dinikahi anak perempuannya saudara laki-laki dan cucu perempuannya dari anak laki-laki atau perempuan. Jadi maksudnya wanita yang haram untuk dinikahi yaitu anak perempuannya dari saudara laki-laki, maksudnya ponakan. Ponakan tersebut haram untuk dinikahi oleh pamannya. Garis lurus, ponakan haram untuk dinikahi oleh pamannya. Begitupun ponakan tidak diperbolehkan menikahi bibinya. Bisa dibalik. Wabintul ukhti, yang terakhir, wabintul ukhti, perempuan yang haram untuk dinikahi yaitu anak perempuan saudara perempuan dan cucu perempuannya dari anak laki-laki atau perempuan. Wabanatul ukhti, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan, yaitu anak bibinya bibi, anak bibi yang perempuan. Jadi anak perempuan dari jalur bibi, maksudnya ponakan perempuan dari jalur bibi, maka ponakan tersebut ya tetap haram untuk dinikahi. Jadi kesimpulannya, wanita yang haram untuk dinikahi dari jalur nasab yaitu ada 7. Yang pertama ibu, yang pertama ibu terus sampai ke atas nenek dan lain-lainnya. Yang kedua anak perempuan wa in sabarat terus sampai ke bawah anak cucu dan lain-lainnya. Yang ketiga saudara perempuan entah dari jalur ayah ataupun ibu, atau misalkan dari jalur ayah dan ibu. Yang keempat bibi dari jalur ayah. Yang kelima bibi dari jalur ibu. Dan keenam anak perempuan dari laki-laki, maksudnya ponakan perempuan dari paman. Yang ketujuh ponakan perempuan dari jalur bibi. Jadi kesimpulannya, mahram dari jalur nasab yaitu ada 7. Wa atofal musanifu wallahu a'lamu bishawab.